Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40, hadis pilihan yang sangat penting di dalam pondasi agama. Hadis 42 ini adalah hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi di kitab Arba'in beliau, yaitu kitab Arba'in itu 40-an, yaitu beliau menyebutkan 42. Setelah itu kitab ini disyarah nanti sama Imam Ibn Rajab Al-Hambali, termasuk ulama besar mazhab Hambali, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mensyarah kitab Arba'in di kitab yang sangat lengkap sekali, namanya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Tetapi nanti beliau, yaitu Imam Ibn Rajab, menambahkan menjadi 50. Berarti beliau menambah 8 hadis. Dan Imam Ibn Rajab ini termasuk ulama besar alul hadis. Beliau itu yang memberikan inspirasi untuk mensyarah Sahih Bukhari dengan syarah yang lengkap. Tetapi nanti beliau tidak sempurna karena beliau meninggal dunia. Jadi kitab namanya Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu yang pertama kali mengarang itu Imam Ibn Rajab. Tetapi beliau meninggal dunia nggak selesai. Setelah itu nanti datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyelesaikan syarah Bukhari sampai selesai selama 26 tahun. Selama 26 tahun. Dan ceritanya itu beliau ketika sudah merampungkan proyek besar ini, beliau itu mengadakan walimah besar-besaran. Fathul Bari itu. Sedangkan Imam Ibnu Rajab itu nggak selesai. Imam Ibnu Rajab itu beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, hadis 42, beliau mengatakan wa hadza akhiru ma dzakarahu syekhu. Ini adalah akhir hadis yang dibawakan oleh syekh, yaitu syekh itu maksudnya Imam Nawawi. Fi hadzal kitab, di buku ini. Wa nahnu bi'aunillahi wa masyiatihi, maka kami dengan pertolongan Allah dan kehendak Allah nadhkuru tatimmatal khamsina haditsan, kita melengkapi menjadi 50 hadis minal ahaditsil jami'ati li anwa'il ulumi wal hikami wal adab, di mana hadis-hadis 50 ini adalah hadis yang sangat lengkap membahas tentang semua pondasi ilmu, kemudian hikmah dan adab. Wallahul muwaffiq lis-shawab, dan Allah lah yang memberikan taufik kepada kita untuk kebenaran. Nah, jadi intinya nanti hadis yang setelahnya, hadis yang nanti nomor 43 sampai 50 itu pilihan dari Imam Ibn Rajab. Imam Nawawi sudah tidak. Nah, kita masuk di hadis, yaitu hadis tentang penyebab pengampunan dosa. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, hadis yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad, beliau mengatakan saya mendengar Allah berfirman. Tapi firman Allah ini enggak dicantumkan di Al-Qur'an, karena firman Allah itu banyak, bukan hanya di Al-Qur'an saja, banyak. Sedangkan firman Allah yang di Al-Quran itu yang kita jadikan sebagai muta'abbad bitilawatihi, kita beribadah dengan membaca lafadznya.
Yang satu lafaz itu, satu huruf itu 10 kebaikan. Itu maksudnya firman Allah yang di Al-Quran. Allah juga nanti memiliki firman-firman tetapi tidak disebutkan di Al-Quran, termasuk juga diskusi, termasuk juga kitab Taurat, Injil, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anaknya Nabi Adam, yaitu manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anaknya Nabi Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa kamu, seberapa besar dosa kamu, wala ubali, dan saya tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anaknya Nabi Adam, lau balaghat dzunubuka ana as-sama'i, jika dosa kamu itu bertumpuk-tumpuk sampai tembus ke langit, yaitu saking banyaknya, itu sampai sebesar langit. Tsumastaghfartani, kemudian engkau minta pengampunan kepadaku, ghafartu laka, pasti akan saya ampuni. Ya bani Adam, wahai anaknya Nabi Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, sesungguhnya engkau jika nanti datang kepadaku dengan membawa satu bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'ah, dan kamu ketika datang kamu tidak berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan saya datangkan satu bumi juga pengampunan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menyebutkan di antara sebab pengampunan dosa itu ada 3. Kalau yang dibahas di sini ada 3. Yang pertama, berdoa dibarengi dengan roja, rasa harap yang kuat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab pengampunan dosa itu istighfar, memperbanyak istighfar, meminta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, awal ketiga yang menjadi penyebab diampunnya dosa itu adalah tauhid. Kita membersihkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ada 3 yang disebutkan sama Rasulullah di sini, ada 3. Dan kenapa berbicara tentang pengampunan dosa itu sangat penting? Karena syarat mutlak orang masuk surga itu harus bersih dari dosa. Syarat mutlak orang masuk surga itu harus bersih dari dosa. Selama dosanya itu masih ada, maka tidak akan diizinkan orang itu masuk surga. Kenapa? Karena dosa itu membuat kotornya hati. Jadi kalau kita berbuat dosa, yang kotor itu bukan badan. Badan kita kalau kotor bisa dimandikan, kemudian kasih minyak wangi, pakai baju yang bersih, itu sudah wangi diri kita ini. Dosa itu mengotori hati. Dan orang tidak akan diizinkan masuk surga selama hatinya kotor dengan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun, Tuhanku, tolong jangan dihinakan saya nanti di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak ada noda, hati yang tidak punya penyakit. Dia kalau sudah bersih hatinya baru diizinkan masuk surga. Maka ketika orang itu hatinya masih kotor dengan dosa dan maksiat, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Maka pembersihan hati itu prosesnya itu panjang sekali. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang membuat keruh hati kita. Dosa itu sudah nggak bisa terhitung. Kita itu berbuat dosa itu sudah nggak bisa terhitung. Mata kita, dosa mata kita setiap hari sudah berapa? Kita melihat sesuatu yang tidak dihalalkan bagi kita. Telinga kita sudah berapa? Telinga kita mendengar sesuatu yang tidak dihalalkan bagi kita. Lisan kita sudah berapa kalimat-kalimat yang terucap yang tidak Allah halalkan untuk kita. Pikiran kita sudah berapa kita memikirkan sesuatu yang tidak dihalalkan bagi kita, sehingga dosa kita itu luar biasa banyaknya. Sampai Rasulullah menyebutkan
Di dalam hadis itu tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah itu nanti akan dipaparkan ke dalam hati ka'ardil hasiri udan udah. Ibaratnya kayak orang itu bikin anyaman. Kayak kita itu bikin kain. Benang satu, kemudian taruh benang lain, kemudian terus benang terus seperti ini. Demikian juga fitnah menimpa hati kita itu luar biasa, terus itu nggak pernah berhenti. Setelah itu Rasulullah mengatakan, maka hati mana saja yang menyerap fitnah itu, diserap dalam hati, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, akan titik atau akan diberikan satu titik hitam dalam hatinya, satu titik noda. Kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, langsung dibersihkan. Yaitu kayak ibaratnya itu kaca, ada debu, ada titik, langsung dicuci. Tetapi kalau dosanya diulang, berulang-ulang dia kerjakan, maka nanti dosanya itu ibaratnya seperti panci yang sudah keraknya itu, hitam bawahnya itu sudah saking hitam, sehingga tidak bisa lagi dibersihkan dengan mudah. Oleh itu intinya, hati kita itu kotornya luar biasa. Dan semua kita, karena kita itu manusia. Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu khata'. Dan khata'-nya itu Rasulullah itu menggunakan dengan bahasa khata', bukan khati'. Khati' kalau kita belajar bahasa Arab, khati' itu namanya isim fa'il. Kalau khati' itu isim fa'il itu ya orang yang berbuat keliru sekali, dua kali, itu namanya khati'. Tapi Rasulullah di sini mengatakan kullu bani Adam khata'. Khata' ala wasni fa'al. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa'al itu namanya sighah mubalaghah, sebuah kalimat atau timbangan kata yang menunjukkan akan banyaknya itu. Mubalaghah itu karena banyaknya. Maka kenapa nama Allah itu hampir semuanya wazannya pakai itu? Jadi kalau belajar bahasa Arab nanti paham. Wazannya pakai itu, Ghaffar. Walaupun ada juga nama Allah Ghafir. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir itu yang mengampuni. Sekali, dua kali mengampuni namanya Ghafir. Kalau Ghaffar yang sering sekali mengampuni. Razzaq, ala wasni Razzaq fa'al, Razzaq, Tawwab, itu hampir semua nama Allah itu wazannya itu. Yaitu menunjukkan apa? Akan seringnya Allah itu mengampuni. Maka Rasul di sini mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia itu khata'. Apa itu khata'? Itu kathirul khata'. Banyak sekali kesalahan yang dia kerjakan. Sampai kesalahannya itu terkadang nggak bisa dihitung. Besarnya bukan hanya satu gunung. Terkadang kalau dikumpulkan dosa kita, kesalahan kita itu bukan hanya satu gunung, satu langit dan bumi gitu. Yaitu sebesar bumi, kalau ditumpuk-tumpuk itu sampai nembus ke langit itu. Saking banyaknya dosa yang kita kerjakan. Maka ketika kita itu punya banyak dosa ini, Allah itu nanti memberikan kepada kita dua pilihan. Allah memberikan kepada kita dua pilihan. Anda membersihkan sendiri, yaitu silakan dibersihkan. Atau kalau tidak bisa, Anda tidak mampu, maka nanti Allah yang akan membersihkan. Nah, di sini yang disebut dalam hadis ini, yang kita bahas dalam hadis ini, itu adalah kita sendiri yang membersihkan. Di sini Allah menyebutkan kita sendiri yang membersihkan. Di sini dalam hadis ini kita tidak membicarakan tentang bagaimana proses Allah membersihkan. Kalau kita kumpulkan nanti antara hadis ini misalkan dengan pembersihan dosa, jadi bagaimana si dosa kita itu dibersihkan itu, nanti kalau Syekhul Islam menyebutkan pembersihan dosa itu semuanya ada 10. Ada 10 sebab dosa kita itu bisa dibersihkan. Ada 10 dan itu nanti banyak sekali, termasuk syafaat, termasuk musibah di dunia dan yang lainnya. Tapi itu bukan perbuatan kita. Itu bukan perbuatan kita. Yang kita bahas di sini bagaimana kita membersihkan dosa kita di dunia. Itu yang akan dibahas di sini. Yaitu Rasulullah di sini beliau membahas 3 yang bisa kita kerjakan, itu 3 untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya kenapa? Karena kalau kita nggak mampu membersihkan, maka nanti Allah yang akan membersihkan. Tapi Allah itu kalau membersihkan dosa itu benar-benar cungkel gitu itu. Ibaratnya keraknya itu sudah masuk dalam besi, tidak ada cara kecuali dibakar sampai panas kemudian tempeleng. Itu kayak orang mau bikin pedang itu kan, besinya dimasukkan, kemudian ketika sudah panas tempah
Setelah itu masukkan air, masukkan lagi, tempa lagi, masukkan air, terus seperti itu supaya kerak-keraknya itu hilang. Maksudnya apa? Kalau nanti Allah yang membersihkan dosa kita, rasanya menyakitkan, belum tentu kuat kita itu. Yaitu ibaratnya kayak besi kita itu dimasukkan, itu belum tentu kuat kita nanti dibersihkan sama Allah Ta'ala. Maka yang paling mudah itu apa? Ya kita sendiri yang membersihkan. Kita itu sendiri kita bersihkan sebanyak-banyaknya. Tetapi terkadang kita itu nggak maksimal. Yaitu apa? Antara dosa yang mengotori hati dengan pembersihnya itu nggak cukup gitu pembersihannya itu. Akhirnya apa? Nanti orang itu meninggal dunia masih tersisa banyak sekali noda-noda dalam hati kita yang nanti giliran Allah yang nanti akan membersihkan. Tapi minimal di sini, minimal kita itu berjuang untuk membersihkan hati kita semaksimal mungkin. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga cara bagaimana kita itu membersihkan dosa kita. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada cara kecuali kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita itu berharap pengampunan Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan di sini, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak manusia, innaka ma da'autani wa rajautani, tidaklah kamu itu terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, pasti akan saya ampuni. Seberapa dosa yang kamu miliki akan saya ampuni semuanya itu, wala ubali, dan saya nggak akan peduli lagi dengan dosa itu. Yang penting apa? Yang penting kita itu bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan berdoa itu, kenapa kok terkadang doa kita itu nggak dikabulkan? Jadi doa itu, Allah itu senang sekali dengan doanya hamba. Apalagi ketika ada seorang hamba, dia berbuat dosa, dia langsung bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Itu Allah itu bangganya luar biasa. Karena memang yang Allah inginkan itu, kenapa kok kita itu ditakdirkan jatuh dalam dosa dan maksiat? Yang Allah inginkan itu taubat kita. Yang Allah inginkan itu kembalinya kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah itu sangat cinta dengan curhatan kita, dengan keluh kesah kita, terlebih dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Ketika kita menceritakan dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala, ceritakan kesalahan-kesalahan kita selama ini, setelah itu kita sangat berharap dengan pengampunan Allah Ta'ala, maka Allah itu sangat suka dengan itu. Tapi kenapa kok sering sekali doa kita itu nggak dikabulkan? Kita sudah berdoa, kemudian kita sudah bersimpuh, tapi kenapa nggak dikabul-kabulkan itu? Karena terkadang kita itu membatalkan doa kita sendiri. Kita sendiri yang membatalkan. Sehingga apa? Sehingga doa kita itu nggak diangkat. Kenapa nggak diangkat? Karena doanya dibatalkan oleh kita sendiri. Apa maksudnya itu kita batalkan doa kita itu? Allah Ta'ala itu sudah memberikan rambu-rambu bagaimana supaya doa itu diangkat. Maka mau menyebutkan, contohnya misalkan berdoa di waktu yang mustajab. Contoh lagi di antara adabnya itu adalah mengangkat kedua tangan. Contoh lagi ketika berdoa itu kita itu memanggil Allah dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pakai Rabbana. Contoh lagi misalkan dalam berdoa itu kita yakin Allah itu pasti akan menerima doa saya. Jadi ini cara-cara supaya nanti doa kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Tapi terkadang kita sendiri yang membatalkan doa kita. Yaitu apa contohnya? Misalkan sesuatu yang haram masuk dalam mulut kita. Haram, ketika sesuatu yang haram masuk dalam mulut kita, masuk dalam pakaian kita, masuk dalam kehidupan kita, maka semuanya batal semua. Sehingga doa kita itu nggak akan diangkat. Oleh itu Rasulullah menyebutkan, ada orang yang dia itu musafir. Safar itu kan doanya mustajab orang musafir itu. Kemudian yang kedua, asy'ath akbar, rambutnya compang-camping, pakaiannya berdebu. Itu kan diantara cara supaya doa kita mustajab, yaitu dengan kita itu menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan, dia ngangkat tangan lagi doanya. Ngangkat tangan itu termasuk sebab dikabulnya doa, lebih cepat daripada kita nggak ngangkat tangan. Kemudian ketika dia mengatakan ya Rabbi, Robku, Tuhanku, Tuhanku. Dan Allah itu senang sekali ketika orang minta sama Allah, dia memanggil Allah dengan kalimat Rob. Sehingga dalam Al-Quran hampir semua mayoritas doa itu mengatakan Robbana, Robbi. Itu pasti seperti itu. Kenapa? Walaupun ada juga Allahumma,
Tapi kebanyakan Robbana, Robbana. Kenapa? Karena Allah bangga dengan kalimat itu. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi makanannya haram orang itu, pakaiannya haram, minumannya haram, bahkan dibesarkan dengan nutrisi yang haram sejak kecil. Fa anna yustajabu lidzalika? Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Berarti apa? Kita berdoa selama ini batal dengan perbuatan kita sendiri. Contoh lagi, misalkan doa kita itu kenapa nggak dikabulkan? Karena lahin, yaitu hati kita itu kosong gitu loh, ghafil gitu. Kita itu kosong hati kita. Kayak kita itu berdoa itu cuma sekedar polesan lisan saja gitu loh. Oleh itu Rasulullah mengatakan itu, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian itu kepada Allah Ta'ala dalam kondisi hati kalian itu yakin sekali pasti dikabulkan sama Allah Ta'ala. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah itu tidak akan menerima doa orang yang hatinya kosong dan hatinya itu ghafil. Ghafil itu acuh. Biasanya, ini fahami ini, kenapa kok kita itu doa kita itu kayak sia-sia gitu? Kayak kita itu enggak, ya hati kita itu kosong dari doa kita, kayak polesan lisan sajalah itu. Karena kita itu tidak memahami apa yang kita minta. Kita itu tidak memahami apa yang kita minta. Sehingga apa? Seakan-akan doa itu cuma ngomong saja gitu. Orang berdoa amin, amin, amin. Kalau ditanya amin apa Anda itu? Yang Anda minta itu apa itu? Wes ikut sopir sajalah itu. Nah terus Anda itu minta apa gitu? Wes ikut sopir aja, wes amin, amin ikut sopir. Gak tahu sopir ngomong apa gitu. Yang penting saya ikut sopir kan gitu. Nah terus apa yang Anda minta itu apa itu? Berarti apa? Doa itu cuma polesan lisan saja kan itu, kosong di hati gitu. Jadi maksudnya apa? Pertama, kosongnya hati dari doa itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita minta gitu. Jadi kita nggak tahu apa sih yang Anda minta itu apa gitu. Ya, sehingga kita harus tahu. Maka kalau kita itu pengen tahu apa yang kita minta, dengan bahasa yang kita itu mampu. Kalau memang kita bisa pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Karena bahasa Arab bisa kita pakai doanya itu dalam sholat kita. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak usah dipaksakan. Bukan termasuk syarat dalam berdoa itu harus pakai bahasa Arab, enggak. Kecuali kalau kita berdoanya dalam sholat, iya. Karena sholat itu ibadah mahdhah. Sehingga bagi orang yang baru masuk Islam saja itu, dia baru masuk Islam, Al-Fatihah nggak hafal dia itu. Kemudian sholatnya bagaimana orang itu? Sholatnya boleh nggak dia itu baca terjemahan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat itu ibadah mahdhah yang harus pakai bahasa Arab, nggak bisa pakai terjemahan. Terus kalau kita ini baru masuk Islam, dia sholatnya nggak hafal Al-Fatihah, bacanya apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Rukuknya Subhanallah, tidak Subhanallah, semuanya Subhanallah. Kenapa? Karena ibadah sholat itu mahdhah. Seperti azan mahdhah, nggak bisa kita ganti dengan Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, nggak bisa. Kenapa? Karena ibadah mahdhah. Makanya kalau kita itu bisa bahasa Arab dan kita bisa gunakan dalam doa kita, luar biasa dalam sholat kita. Apalagi ketika dia sujud, kita pakai doa itu, Masya Allah, luar biasa itu. Kita minta sesuatu sama Allah Ta'ala dan kita tahu bahasa Arabnya. Kita pakai ketika kita sujud, kita pakai sebelum kita salam, itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalau kita nggak paham bahasa Arab, maka tidak usah dipaksakan. Silahkan Anda curhat sepuas-puasnya kepada Allah dengan bahasa yang Anda paham. Curhat gitu. Kalau bisa itu curhat sepuas-puasnya sama Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita minta sama Allah itu, ibaratnya kayak kita curhat lah. Curhat itu apa? Kan nggak langsung tutup poin gitu. Kan mesti ngalor ngidul dulu, cerita ini, ngalor ngidul sampai akhirnya baru menjurut ke poinnya itu. Demikian juga kalau bisa kita sama Allah Ta'ala. Nggak usah dipaksakan bagi bahasa Arab itu. Saya aja terkadang, saya sendiri itu, walaupun saya bisa bahasa Arab, saya terkadang kalau doa itu lebih suka dengan bahasa Indonesia saya itu. Kenapa? Karena itu bahasa kita itu, bahasa ibu namanya itu. Sehingga kalau kita ngomong dengan bahasa Indonesia, bahasa ibu, itu kita bisa meresapi itu dengan bahasa kita itu. Sedangkan pakai bahasa Arab bisa kita itu, cuma nggak bisa meresapi. Seperti kita itu, kayak dulu kita itu nangis di hadapan ibu kita, minta sesuatu gitu. Ya, jadi seperti itu, jadi bahasakan kita itu kayak melas sekali di hadapan Allah Ta'ala. Kayak dulu kita itu minta es krim ke ibu, sampai rengek-rengek, sampai kita nangis gitu. Kenapa? Karena kita paham sekali apa yang kita omongkan gitu. Sehingga maksudnya apa? Kalau kita itu doa supaya hati kita itu benar-benar menjiwai itu, sudah pakai bahasa Indonesia. Dan ibaratkan apa? Kayak kita itu minta sama orang tua kita lah itu.
Sehingga apa, silahkan Anda curhat sebanyak-banyaknya itu. Cerita ngalor ngidul dulu nggak apa-apa gitu. Walaupun apa? Walaupun Allah tahu semua yang kita ceritakan itu Allah tahu, tapi Allah suka dengan keluhan kita. Oleh itu ketika ada orang yang masuk gua, 3 orang yang masuk gua itu, kan mereka masuk gua istirahat, tiba-tiba datang batu jatuh dari atas menutup pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Akhirnya mereka sepakat tidak ada cara kecuali kita berdoa. Bagaimana caranya doanya? Yuk kita cerita amal kita apa yang terbaik. Akhirnya yang pertama cerita panjang, wahai Tuhanku, Allah tahu, tapi Allah suka curhatan kita. Wahai Tuhanku, saya itu punya 2 orang tua. Orang tua saya sudah tua renta. Saya itu pengembala kambing. Saya itu dulu ketika pulang, mesti kalau pulang gembala kambing, saya peraskan susu kambing saya berikan kepada orang tua. Sisanya baru saya berikan kepada anak dan istri saya. Suatu ketika, wahai Tuhanku, saya ini mengembala kambing terlalu jauh, sehingga saya pulangnya terlambat. Akhirnya saya ketika pulang mendapatkan bapak ibu saya sudah tidur. Saya tetap peraskan susu untuk keduanya, tapi saya nggak bisa memberikan susu ini kepada anak istri saya sebelum ibu saya minum, sebelum bapak saya minum. Saya pun juga nggak bisa membangunkan mereka. Akhirnya apa yang saya kerjakan? Saya berdiri di samping ranjangnya bapak saya dan ibu saya cuma bawa nampan, bawa mangkok isinya susu. Anak saya sampai nangis minta susu, nggak saya kasih. Sampai akhirnya bapak saya, ibu saya itu bangunnya subuh. Semalam suntuk saya berdiri membawa mangkok ini. Setelah bapak saya, ibu saya bangun, langsung saya berikan, sisanya saya berikan kepada anak dan istri saya. Saya tahu apa dia mengatakan, wahai Tuhanku, jika memang amal saya ini ikhlas karena Engkau, selamatkan kami dari gua ini. Akhirnya apa? Pintu guanya bergeser. Berarti maksudnya apa? Curhat, silakan Anda itu curhat gitu, nggak apa-apa gitu. Saya biasa seperti, kalau saya sendiri sering seperti saya curhat kepada Allah Ta'ala. Curhat apalah, kita misalkan, saya misalnya bicara masalah pondok misalkan, atau saya bicara masalah anak istri saya, curhat saya kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, saya kondisi seperti ini, saya seperti ini, maka wahai Tuhanku, tolong ampuni dosa saya, atau tolong mudahkan saya, atau seperti ini. Dan saya lebih suka dengan bahasa Indonesia kalau saya itu, kecuali kalau dalam sholat, kecuali kalau doa-doa yang biasa, maksudnya doa-doa yang ya biasalah kita pakailah dalam diri kita. Tapi ada doa tertentu di mana itu hajat kita sendiri khusus gitu. Nah kalau seperti itu maka silakan kita itu pakai bahasa yang kita fahami. Ini jadi yang pertama, ketika kita itu pengen hati kita itu memang menghayati doa kita itu, yang pertama apa? Kita harus paham dulu apa yang kita minta itu apa. Kemudian yang kedua, supaya hati kita itu menghayati itu, tunjukkan kita itu sangat butuh dengan apa yang kita minta. Tunjukkan kita itu butuh gitu. Sehingga ketika kita minta sesuatu, gambarkan dalam diri kita itu sesuatu yang sangat kita butuhkan gitu. Sehingga beda antara orang yang minta dia sangat butuh dengan orang yang minta yang nggak terlalu butuh gitu. Ibaratnya kayak gini, misalkan saya sekarang, misalkan alhamdulillah saya sehat. Saya minta, wahai Tuhanku, berikan saya kesehatan. Biasa gitu. Kalau nggak dikasih pun nggak ada masalah, saya alhamdulillah masih sehat saya kan itu. Saya sekarang ekonomi saya lagi di puncak itu. Wahai Tuhanku, tolong mudahkan rezeki saya. Alhamdulillah sudah rezeki saya sudah lancar. Mau ditambah alhamdulillah nggak ada masalah juga, cukup bagi saya kan itu. Sehingga ibaratnya apa? Dia ngomong itu hanya cuma sekedarnya ngomong saja lah gitu. Dia nggak merasa butuh dengan apa yang dia minta gitu. Itu yang menjadikan doa kita itu lahin. Doa kita itu ghafil, kosong, nggak ada isinya sama sekali di hati kita itu. Sehingga Allah tidak butuh dengan doa seperti itu. Kalau kita minta sesuatu, kenapa kita minta misalkan diulang-ulang? Kan biasanya kita kalau berdoa itu kan ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tunjukkan bahwasanya saya itu butuh dengan hasanah di dunia. Saya itu sangat butuh sekali hasanah nanti di hari kiamat. Wa qina adzabannar, dan selamat dari api neraka jahanam. Itu benar-benar kita menghayati, kita itu butuh sekali itu gitu. Sampai akhirnya terkadang saking butuhnya kita itu sampai kita itu merengek-rengek di hadapan Allah Ta'ala itu, karena kita membutuhkan gitu. Maka itu apa? Kita itu jangan sampai doanya itu cuma sekedar doa global. Misalkan kita punya doa apa, kita minta sesuatu, misalnya ibu saya sakit, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Doa apa gitu masa itu? Ini kebaikan semua kan gitu. Nah, yang kita butuhkan kan ibu saya sehat kan gitu. Ibu saya itu sembuh dari penyakitnya. Ini fokus kita yang sangat kita butuhkan gitu. Walaupun nanti di akhir itu kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya, nggak apa-apa gitu. Tapi bukan itu. Yaitu doa yang terlalu global gitu. Tapi kita jelaskan, wahai Tuhanku,
saya punya orang tua yang sekarang lagi kritis di rumah sakit. Ibu saya sakit ini Tuhanku, tolong sembuhkan ibu saya. Setelah itu apa? Dia mengatakan dalam doanya nggak apa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggak apa-apa setelah itu. Tapi apa? Harus inti permintaan kamu itu apa gitu. Nah, itu yang difokuskan itu di situ gitu. Nah, itu apa? Anda itu butuh apa? Sekarang itu Anda butuh apa sih Anda itu? Ya, saya itu butuh apa itu? Itu yang saya sangat butuhkan. Misalkan ini suatu ketika ya. Suatu ketika itu kita pas lagi ingat dosa. Suatu ketika alhamdulillah masa itu, suatu ketika memori kita akan dosa itu ingat. Walaupun sudah bertahun-tahun kita lupa dengan memori itu gitu. Subhanallah itu, suatu ketika memori kita ingat gitu. Langsung kita itu duduk di hadapan Allah Ta'ala, kita mengatakan, wahai Tuhanku, saya dulu pada tanggal sekian, jam sekian, saya berbuat dosa ini. Maka tolong wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa saya. Ya itu apa? Benar-benar kita itu sadar gitu loh dengan apa yang kita minta gitu. Benar-benar kita itu sangat butuh pengampunan dosa Allah terhadap itu dosa yang kita itu ngahkan itu gitu. Tapi kalau kita itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana dzalamna anfusana, itu kayak biasa. Sehingga apa? Kalau di kita itu ibaratnya kayak cuma penutup sholat jamaah saja gitu. Kayak ibaratnya gini, kalau kita sekolah dulu kan, penutup sekolah itu apa? Ayo wal asri. Ya kan? Wal asri innal insana, seakan penutup sekolah setelah itu pulang kan gitu. Atau kalau di kita kebiasaan kalau ada kumpulan, ayo shollu ala nabi gitu. Ayo berarti berdiri kan itu. Cuma sekedar tanda-tanda saja itu. Tanda sholat selesai dengan doa, tanda sekolah selesai pakai wal asri, dan ya itu cuma tanda saja itu. Sehingga doa selama ini itu kayak kosong di hati kita gitu. Polesan lisan saja itu. Akhirnya apa? Doa-doa selama ini nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Begitu maksudnya itu. Kalau kita itu ingat akan dosa-dosa kita selama ini, hadirkan dalam doa kita. Kita cerita sama Allah Ta'ala semua lah itu. Misalkan suatu ketika dulu, alhamdulillah kita sudah bertobat. Tapi ingat ketika kita itu misalkan dulu masih kerja di tempat yang haram misalkan itu. Pas kita itu ingat akan dosa itu, langsung kita itu ambil dalam doa kita. Wahai Tuhanku, saya dulu pernah kerja di tempat seperti ini. Dan saya tahu wahai Tuhanku itu dosa. Tetapi saya itu belum bisa meninggalkan wahai Tuhanku. Maka selama ini mungkin saya, anak saya, istri saya makan dari harta yang haram selama ini wahai Tuhanku. Maka tolong ampuni dosa saya wahai Tuhanku. Ampuni dosa keluarga saya. Terus cerita sama Allah Ta'ala gitu. Itu sangat-sangat menghayati. Kenapa? Pas waktu itu hadir di pikiran kita itu tentang dosa yang kita perbuat itu. Sehingga kita sangat butuh gitu. Begitu maksudnya itu. Setiap kita itu berdoa itu, supaya hati kita itu menghayati itu, kita hadirkan. Kita hadirkan apa yang kita minta itu apa. Sehingga yang kita minta itu benar-benar kita butuhkan. Kita sangat butuh akan itu yang kita sebutkan itu. Maka itu ketika kita itu bisa berharap kepada Allah Ta'ala, kita bisa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk pengampunan dosa-dosa kita, maka itu di antara sebab nanti Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh itu Rasulullah itu pernah menyebutkan, ada orang Rasulullah itu bersabda, "Adznaba 'abdi dzamban." Ada seorang hambaku yang dia itu jatuh dalam dosa. Setelah itu di malam harinya dia itu bangun. Kemudian dia cerita sama Allah Ta'ala. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, adznabtu dzamban faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah berbuat dosa ini. Maka tolong ampuni dosa saya wahai Tuhanku. Apa kata Allah Ta'ala? Allah itu bangga sekali itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, coba lihat hambaku ini. Dia sangat tahu kalau dia itu punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya. Dan dia itu sekarang bersimpuh di hadapan saya itu untuk minta pengampunan saya. Maka apa? Yaitu Allah Ta'ala mengatakan, maka saya ampuni dosa dia. Akhirnya berjalan waktu, jatuh lagi dia. Namanya manusia kan gitu. Setelah itu dia datang lagi kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya telah berbuat dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa saya kecuali Engkau wahai Tuhanku. La yaghfiru dzunuba illa Anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau wahai Tuhanku. Tolong ampuni dosa saya. Allah bangga lagi. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, malaikat, coba lihat ini hambaku berbuat dosa. Dan dia tahu ada Tuhan yang bisa mengampuni dosanya. Dan dia sekarang datang kepada saya untuk minta pengampunan. Saya maafkan dia. Sampai jatuh lagi itu. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, falyaf'al masya. Silahkan dia mengerjakan apa saja yang dia kerjakan. Selama dia bersimpuh di hadapan saya, semuanya saya ampuni. Jadi di antara penghapus dosa itu yang pertama, kita itu berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Dan benar-benar doa kita itu yang kita hayati dengan hati kita. Dan kita itu sangat berharap sama Allah Ta'ala untuk diampuni dosa kita. Akhirnya apa?
doa kita itu sangat-sangat mudah diterima. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan innaka ma da'autani wa rajautani kan. Tidaklah engkau hambaku, engkau berdoa kepadaku dan ada dannya itu. Dan engkau itu berharap. Jadi apa? Bukan hanya sekedar doa saja, tapi ada harapan besar dari doa kita, yaitu apa? Supaya Allah mengabulkan doa kita, supaya Allah mengampuni permintaan kita. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua untuk menghapuskan dosa kita itu yang kedua, yaitu istighfar. Nanti ada dua istilah yang sering kita pahami, yaitu antara istighfar dan antara taubah. Antara istighfar dan bertaubat. Istighfar dan taubat itu kata para ulama, dua kalimat jika disandingkan, istighfar dan taubat artinya malah beda. Beda-beda artinya itu. Tapi kalau berdiri sendiri kan, cuma disebutkan istighfar, maka istighfar dan taubat. Disebutkan taubat, berarti istighfar dan taubat dan istighfar. Nah, jadi istighfar dan taubat itu kayak gitu. Kalau disandingkan, ada antara istighfar dan taubat misalkan. Yaitu kalau misalkan diperintahkan kita itu untuk bertaubat dan istighfar. Maka contohnya misalkan Rasulullah mengatakan dalam doa, yaitu Rasulullah itu mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri, dan saya bertaubat kepadanya. Sebutkan istighfar, sebutkan taubat. Kalau disebutkan dua-duanya ini, maka artinya beda. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan, wahai manusia, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wahai manusia, saya itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal setiap hari itu 70 kali. Disebutkan antara istighfar dan taubat. Apa bedanya itu kata para ulama? Kalau disebutkan istighfar dan taubat, maka istighfar itu untuk lisan. Lisan kita mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu namanya istighfar. Sedangkan taubat itu untuk perbuatan hati dan perbuatan badan. Sehingga taubat itu apa? Taubat itu hati menyesal dari perbuatan itu. Kemudian anggota badan kita meninggalkan. Itu namanya taubat. Ya kan? Tapi kalau disebutkan sendirian, jadi gini, istighfar dan taubat itu kalau disebutkan bersamaan, saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maksudnya apa? Lisan saya membaca astagfirullah, astagfirullah, hati saya itu menyesal, kemudian badan saya itu meninggalkan. Ucapan lisan astagfirullah itu namanya istighfar. Perbuatan kita meninggalkan itu, dosa itu, dan hati kita menyesal, itu namanya taubat. Nah, jadi kalau disandingkan itu malah artinya beda, cakupannya beda. Tapi kalau disebutkan sendiri, ayo kita seperti misalkan ini, wahai hambaku, kalau kamu itu beristighfar kepadaku, pasti akan saya ampuni dosa-dosa kamu. Cuma disebutkan istighfar, taubat nggak disebutkan. Maka berarti apa? Di sini itu istighfar dan bertobat. Bukan hanya lisan mata astagfirullah, astagfirullah, tapi perbuatannya masih ngulangi terus kan itu, bukan. Tapi istighfar di sini, istighfar dibarengi taubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Apakah cuma bertobat itu dia meninggalkan dengan perbuatan badan, dia menyesal dengan dirinya? Enggak. Dia bertobat dengan menyesal dan meninggalkan, dibarengi dengan mengucapkan lisan astagfirullah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi istighfar dan taubat itu kayak itu, atau istilahnya kalau dalam kaidahnya itu kalimatani idza ijtama'ata ikhtalafata wa idza ikhtalafata ijtama'ata. Dua kalimat kalau disandingkan artinya malah beda. Tapi kalau disebutkan sendirian malah mencakup yang lain. Itu namanya istighfar dan taubat. Kemudian ada juga namanya istighfar dan rahmat. Istighfar dan rahmat. Bedanya apa? Kalau istighfar itu, jadi Allah kalau merahmati saya dan Allah itu menerima taubat saya atau istighfar itu. Bedanya istighfar itu bagi yang sudah punya dosa. Jadi istighfar itu artinya kan dari kalimat ghafara. Ghafara itu menutup. Kayak seorang petani yang yaitu tanah dibuka, taruh biji kemudian ditutup tanah itu. Itu namanya istighfar itu aslinya itu. Istighfar itu apa? Menutup dosa yang sudah kita kerjakan. Itu namanya istighfar. Sedangkan rahmat itu apa? Rahmat itu Allah memberikan taufik kepada kita untuk dosa yang belum kita kerjakan.
Ada sesuatu yang mau kita kerjakan, gara-gara Allah memberikan rahmat kepada kita, akhirnya nggak jadi kita itu. Nah, itu namanya rahmat. Kalau Allah merahmati kita, berarti Allah itu memberikan taufik untuk tidak jatuh dalam dosa-dosa nanti-nantinya. Sedangkan kalau istighfar, istighfar itu yang sudah terjadi, dosa-dosa kita yang sudah terjadi, supaya ditutupi sama Allah Ta'ala dengan pengampunannya. Nah, jadi intinya di sini, kalau kita perhatikan di sini, bahwa di antara sebab kita itu diampuni dosa kita itu dengan kita itu beristighfar kepada Allah Ta'ala, yaitu lisan kita itu meminta pengampunan kepada Allah Ta'ala, kemudian diri kita itu mengamalkan taubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang terbaik. Dan istighfar yang terbaik, kalau lisan kita itu pengen istighfar, kan tadi Rasulullah mengatakan beliau itu istighfar setiap hari minimal 70 kali. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan Rasulullah itu terkadang istighfar itu setiap hari itu 100 kali. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, saya duduk bersama Rasulullah, Rasul itu kalau diam, beliau itu istighfar. Saya hitung duduknya beliau itu, kata sahabat ini, saya hitung istighfarnya Rasul itu 100 kali. Itu sekali duduk, sehingga Rasul itu sering sekali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, itu sering sekali itu. Dan sebaik-baik istighfar, lafadznya itu, kalau lafadznya itu, sebaik-baik lafadznya itu dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Jadi ada sebuah lafadz, cara kita itu mengutarakan pengampunan, minta pengampunan dosa kita itu dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Dinamakan dengan Sayyid, pemimpinnya. Pemimpin semua lafadz permintaan pengampunan. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayyidul Istighfar, pemimpin lafadz istighfar, ayyaqulal abdu, ketika seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abdu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar yang terbaik. Yaitu apa? Istighfar itu sebelum kita minta langsung pengampunan, kita itu muliakan dulu Allah Ta'ala, kita puji-puji Allah Ta'ala, kita cerita tentang diri kita yang banyak dosa dan maksiat. Setelah itu baru kita minta pengampunan. Maka kita katakan, Allahumma anta rabbi, wahai Tuhanku, engkau itu Tuhanku, engkau itu Tuhanku, anta rabbi, engkau itu Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau itu Tuhanku, khalaqtani wa ana abdu, engkau telah menciptakanku dan aku telah menjadi hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya terus di atas perjanjian engkau wahai Tuhanku sampai kemampuan saya, batas akhir kemampuan saya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, saya berlindung kepada engkau wahai Tuhanku dari kejelekan apa yang saya kerjakan selama ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya, saya terus kembali berharap kepada kenikmatan engkau yang diberikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan saya terus meminta untuk dosa-dosaku yang selama ini saya kerjakan. Faghfirli, ampunilah aku wahai Tuhanku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Jadi maksudnya apa? Sebelum kita itu minta pengampunan kepada Allah akan dosa kita, kalau bisa itu Allah kita puji dulu. Contohnya misalkan doa ketika malam Lailatul Qadar itu kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Tuhanku engkau itu zat pemaaf, tuhibbul afwa, sangat mencintai pemaafan, fa'fu anna, maka tolong maafkan kami. Nah, jadi seperti itu. Maka itu intinya, kalau bisa itu sebanyak-banyaknya. Dan itu sebenarnya mudah gitu. Mudah sekali orang istighfar itu, Masya Allah, mudah sekali. Kita naik motor saja istighfar bisa gitu. Kita ibu-ibu yang masak di rumah saja istighfar bisa itu. Maka di antara cara supaya permintaan kita itu mudah dikabulkan, jadi ada, kata para ulama itu ada sebuah resep supaya doa selama ini yang kita panjatkan itu mudah dikabulkan. Caranya apa? Lisan kita itu kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena Nabi Nuh saja itu, beliau ketika berdakwah kepada kaumnya itu kan dia mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya terus mendakwakan kepada kaumku, wahai kaumku, bertaubatlah kalian, istighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian itu terus beristighfar, Allah akan menurunkan air hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan mengaruniakan kepada kalian anak, dan Allah akan mengaruniakan kepada kalian harta yang melimpah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan negeri kalian kayak surga, dan Allah akan menjadikan air sungai itu mengalir. Nah kita apa? Subhanallah, istighfar itu luar biasa kalau kita sering istighfar.
Sampai ada yaitu cerita itu. Ada sebuah cerita itu, ada seseorang yaitu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu, beliau itu safar ketika menuntut ilmu. Tiba-tiba beliau itu karena kondisi alam lah, hujan atau kemalaman, beliau itu sampai terdampar di sebuah kampung. Kemudian beliau itu sampai gak tahu itu di mana gitu. Akhirnya beliau itu mampir di sebuah warung makan. Akhirnya bingung juga itu, kenapa kok saya di sini gitu. Akhirnya dia itu lihat orang yang jualan itu, dia itu istighfar terus itu. Dia nggak tahu juga kalau itu Imam Ahmad itu. Akhirnya tanya, Pak, ini di mana ini? Jelaskan, ini kota ini. Kemudian tanya, ini bapak siapa gitu? Ya saya penjual roti di sini itu. Kemudian karena melihat kesolehan, kayak penjualnya itu kayak orang soleh sekali, dan dia itu istighfar terus bikin roti sambil istighfar itu. Sampai akhirnya penasaran itu, Pak, saya pengen bertanya, apakah doa selama ini itu Allah kabulkan itu? Yaitu karena memang orang yang istighfar itu permintaannya mudah dikabulkan. Akhirnya kata dia apa? Sudah semua dikabulkan sama Allah Ta'ala, kecuali satu. Saya terus istighfar, doa ini belum dikabulkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya ditanya, apa yang kau minta, Pak? Gitu. Apa kata dia? Saya pengen berjumpa sama Imam Ahmad gitu. Akhirnya apa? Gara-gara doa ini saya terlantar di sini gitu. Akhirnya saya musafir sampai kehujanan, lari sampai nyasar ke warung makan sini itu karena doanya bapak itu gitu. Karena Anda berdoa seperti ini, saya datang ke sini, saya Imam Ahmad itu. Akhirnya Masya Allah dikabulkan doa saya sama Allah Ta'ala itu. Jadi maksudnya apa? Istighfar itu luar biasa. Maka kalau bisa itu waktu-waktu kita kosong, astagfirullah, perbanyak. Cuma memang terkadang, makanya kenapa kok zikir itu ya? Ibadah yang sangat murah, ibadah yang sangat mudah, tapi Masya Allah kita ngerjakan itu susahnya luar biasa itu. Susah sekali itu. Kenapa? Modalnya cuma pikiran sebenarnya itu. Kita itu ngah waktu itu, ini waktu kosong ini istighfar itu. Jadi ngahkan pikiran kita untuk istighfar, untuk bertasbih, itu terkadang nggak ngeh gitu. Misal gini, kita naik motor ya, dari rumah menuju tempat kerja 10 menit, coba bayangkan itu. Coba kalau seandainya 10 menit itu kita istighfar berapa gitu. Astagfirullah terus itu. Antum gak usah mikir gitu. Kalau saya kan enggak, kalau saya kan terkadang baca Quran gitu. Tapi rupanya membaca Quran itu kalau di tengah jalan itu sering lupa gitu loh. Akhirnya pusing juga itu. Sampai di mana tadi bacaan Qurannya kan itu. Tapi yang paling mudah itu astagfirullah, gak usah mikir kita itu kan itu. Itu saja sering lupa kita itu. Sampai tempat kerja, Masya Allah tadi mau istighfar gak jadi ya, saya lupa kan gitu loh. Nanti kayak gitu terus itu. Gak jadi gitu loh. Taunya kapan? Kalau sudah berlalu baru aduh Masya Allah saya mau istighfar gak jadi kan itu. Kenapa? Syaitan gak akan ngizinkan kita itu, pikiran kita itu ngah untuk istighfar itu. Akhirnya apa? Dipalingkan terus, mau waktu kosong mikir utang lah, mikir kerjaan lah, ada saja pikiran itu. Apalagi kalau kita naik motor. Coba kita naik motor apalagi macet itu, mikirnya itu apa saja gak gendah lah kita pikirkan itu. Coba kalau seandainya kita mikir keutamaan zikir, kita mengatakan astagfirullah, baru ingat gitu, sadar itu. Kita baca ingat keutamaan orang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah saja, nggak usah susah-susah itu. Diulang-ulang terus berapa keutamaan kita kan itu. Tapi ngahnya itu susah sekali itu, karena syaitan itu memang memalingkan kita itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya itu dengan istighfar itu dosa kita itu nanti akan diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi istighfar harus dibarengi dengan bertobat. Harus dibandingkan dengan taubat. Dan taubat itu apa? Termasuk taubat itu apa? Termasuk taubat itu yang mengamalkan amal-amal soleh. Kan kita taubat itu kan kita minta diampuni dosa-dosa kita, dan kita ditutupi dengan apa? Dengan amal-amal soleh sebagai penggantinya. Kalau kita misalkan mata kita berbuat dosa, kita istighfar kepada Allah Ta'ala, kita bertobat, kita menyesal, kemudian kita tinggalkan perbuatan itu. Tapi orang yang hebat lagi kalau dia itu bisa menutupi dosa matanya itu dengan berwudu. Dia bisa menutupi dengan membaca Al-Quran matanya itu. Sehingga apa? Sehingga dosa-dosa mata itu berguguran. Oleh itu kenapa ulama zaman dahulu itu, kebiasaan mereka itu hafal Quran 30 juz mereka. Hafalannya seperti air mengalir. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka itu tidak menghafal bacanya itu. Tapi mereka melihat mushaf. Supaya apa? Supaya mata kita itu dibarengi dengan membaca sesuatu yang mungkin gak baik, melihat sesuatu yang gak baik, setelah itu kita barengi dengan membaca Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya mata melihat Al-Quran itu bisa minimal menghapuskan pandangan mata selama ini gitu.
Jadi seperti itu. Jadi kita ketika berbuat dosa dengan satu anggota badan, kita ganti dengan kebaikan. Supaya apa? Kebaikan itu menutupi. Maka Rasul mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian berbuat kesalahan, tutupi, ikuti dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi kesalahan kita. Dan itu apa saja? Kita berbuat dosa dengan tangan misalkan, maka kita ganti dengan beribadah. Oleh itu kan pernah itu Wahsy itu, dia itu kan membunuh Hamzah dengan tombak. Akhirnya setelah itu kan dia masuk Islam nantinya itu. Akhirnya apa kata dia? Dia ngatakan sama tombaknya itu, dulu saya pernah membunuh manusia terbaik dengan engkau. Akhirnya apa? Saya ingin membalas kesalahan saya itu. Dengan cara apa? Akan saya gunakan kamu untuk menebus dosa saya. Akhirnya apa? Dia berangkat dalam perang Yamamah. Setelah itu perang melawan Muslim al-Kadzab. Sampai akhirnya tombaknya Wahsy itu tembus ke jasadnya Musailamah. Matinya kan karena dia, karena Wahsy itu, Musailamah itu, sampai tembus ke dadanya itu. Akhirnya mati. Akhirnya apa? Ditebus. Jadi maksudnya apa? Kita itu berbuat dosa dengan mata, dengan mulut, kita ganti dengan ibadah. Supaya apa? Ibadah kita itu menghapuskan dosa-dosa kita itu. Nah, itu diantara konsekuensi kalau kita itu bertobat, kita itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu diantara sebab dosa kita itu nanti akan diampuni sama Allah Ta'ala, yaitu kita itu membersihkan tauhid kita. Bersihkan keimanan kita itu, kita bersihkan. Dan rupanya iman kita itu perlu diperbaiki. Kayak istilahnya kalau kita itu HP, ada aplikasi itu perlu diupdate lagi. Terus diupdate, demikian juga iman kita. Kalau iman kita itu sudah bersih, maka dosa-dosa kita itu akan berguguran. Karena tauhid kita, karena iman kita. Oleh karena itu ada orang-orang yang saking kuatnya tauhidnya mereka kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya mereka itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Hisab azab saja enggak itu. Kenapa? Karena dosanya berguguran dengan tauhid dia kepada Allah Ta'ala itu. Siapa itu? Rasulullah mengatakan ada 70.000 orang. Dalam sebuah riwayat setiap 1.000 membawa 70.000. Dalam sebuah riwayat setiap satu mereka membawa 70.000, setiap satu mereka itu. Siapa mereka itu? Rasulullah mengatakan alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak mengobati penyakit dengan kai, dicas pakai besi panas, wala yatatoyarun, tidak menganggap sial dengan waktu atau tempat atau apa saja. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini poinnya. Yang keempat itu intinya, yaitu apa? Mereka itu tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Tawakal nggak akan bisa kalau hatinya itu masih rusak imannya itu. Tidak mungkin dia tawakal hanya kepada Allah kalau hatinya itu masih kurang, dia pede sama Allah Ta'ala. Nggak terlalu pede itu. Berbeda dengan para nabi dan rasul ketika tawakalnya kuat sekali karena iman yang kokoh. Maka ketika Nabi Ibrahim mau dilempar di api pun santai saja dia itu. Kenapa? Karena dia tawakalnya hanya kepada Allah Ta'ala itu. Pasti Allah akan menolong saya itu. Gampang saja bagi mereka itu. Kenapa? Karena tauhidnya kuat. Sehingga di antara cara supaya Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita itu, ya kita bersihkan tauhid kita. Tetapi untuk mengupdate tauhid, untuk mengupdate iman kita itu, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Jadi ilmu itulah yang akan memperbaiki. Sehingga, oh rupanya keyakinan kita selama ini keliru itu. Oh rupanya anggapan kita selama ini keliru itu. Akhirnya apa? Dengan ilmu itu akan kita perbaiki semua itu, keyakinan-keyakinan kita, sampai akhirnya nanti dosa kita itu berguguran. Nah, itu Rasulullah tadi mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, jika kalian nanti datang kepada aku membawa satu bumi, bayangkan, bukan hanya satu gunung, bukan hanya lautan, satu bumi dosa. Selama kamu tidak berbuat kesyirikan, akan saya datangkan satu bumi juga pengampunan. Akan diampuni pasti sama Allah Ta'ala. Tapi yang penting apa? Tauhid kita itu benar. Yang bahaya itu kalau kita itu berbuat kesyirikan dan kita itu tidak sadar. Kalau kita nggak sadar itu bahaya. Nah itu Nabi Ibrahim, setingkat Nabi Ibrahim loh, ini bukan manusia sembarangan. Nabi Ibrahim itu manusia tertinggi tauhidnya itu. Itu saja sampai Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, tolong jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Siapa yang berdoa seperti ini? Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhanku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Setingkat Nabi Ibrahim saja masih minta kepada Allah supaya tidak jatuh dalam kesyirikan. Apalagi kita gitu. Apalagi kita. Maka itu maksudnya masalah tauhid itu enggak main-main. Masalah iman, masalah tauhid. Ada orang yang dia itu Masya Allah ibadahnya luar biasa. Gara-gara salah dalam akidah, satu kesalahan hancur semua gitu. Seperti Khawarij. Khawarij itu kan ibadahnya Masya Allah itu.
Sampai Rasulullah itu menggambarkan Khawarij itu. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian wahai para sahabatku, kalau pengen membandingkan sholat kalian dengan Khawarij, nggak ada apa-apanya sholat kalian itu. Siapa itu sahabat loh? Yang ibadah sahabat bukan kita itu. Kalau kalian membandingkan puasa kalian, bacaan Quran dengan mereka, nggak ada apa-apanya ibadah kalian itu. Sampai Abdullah bin Abbas itu pernah beliau itu masuk ke tempatnya Khawarij di tempat namanya Harura, base campnya mereka sebelum mereka nanti perang sama Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Karena Abdullah bin Abbas kan datang ke sana, diskusi sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas melihat langsung bagaimana sifatnya mereka Khawarij itu. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya ketika masuk masjidnya mereka seperti saya itu masuk dalam sarang lebah. Suara Al-Quran semua mereka itu. Dan saya ketika melihat sujudnya mereka, ibadahnya mereka, saya melihat jidat-jidat mereka kayak kaki-kaki unta. Hitam-hitam jidat mereka itu. Saking luar biasanya ibadah itu. Tapi seperti ini ibadahnya, apa kata Rasulullah? Gila benar, anjing-anjing neraka mereka itu. Coba bayangkan, mereka ibadahnya kayak gitu, tapi anjing neraka. Kenapa? Karena masalah akidah. Coba bayangkan, nggak ada masalah, nggak main-main, masalah akidah. Karena dia mengkafirkan orang muslim karena dosa besar. Dia meyakini kafirnya orang muslim. Ada orang muslim, dia sudah bersyahadat, dikafirkan. Itu semua amal soleh dia semua batal semua itu. Gara-gara masalah keyakinan loh bayang, masalah keyakinan ya. Pernah suatu ketika juga Abdullah bin Umar, maka keyakinan itu nggak main-main itu. Keliru sedikit fatal semua itu. Akidah itu kalau keliru sedikit fatal. Abdullah bin Umar itu, beliau itu sudah tua renta sekali itu. Tiba-tiba datang dua orang. Dua orang ini datang dari Kufah atau dari Basrah, sebagian riwayat Basrah. Dari Basrah. Kenapa? Di Basrah itu muncul kelompok, sebuah kelompok penghafal Quran, rajin belajar agama. Tapi mereka meyakini bahwasanya takdir itu nggak ada. Takdir itu nggak ada. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada kata mereka itu. Yaitu kata mereka itu, takdir itu nggak ada. Iman sama takdir itu nggak ada. Sehingga perkara itu baru bagi Allah Ta'ala itu. Allah tahu baru setelah kejadian itu. Akhirnya dua orang ini bingung ini, apa ini? Maksudnya orang rajin ibadah, baca Qurannya Masya Allah. Mereka dinamakan Qurra, para penghafal Quran mereka itu. Akhirnya dua orang ini bingung. Setelah itu apa? Mereka berdua berangkat ke Madinah. Mereka berharap mudah-mudahan masih bisa berjumpa dengan seorang sahabat. Akhirnya ketika masuk Madinah, Masjid Nabawi, ketemu dengan Abdullah bin Umar yang jalannya sudah gemetar tubuhnya beliau itu. Langsung diapit dengan dua orang ini. Kemudian ditanya, wahai Abdullah bin Umar, di tempat saya muncul kelompok-kelompok penghafal Quran yang luar biasa ibadahnya itu. Tapi mereka menganggap bahwasanya tidak ada takdir. Maka Abdullah bin Umar itu marah saking jengkelnya itu. Beliau mengatakan, nanti kalau kalian berdua pulang ke negeri sana, kabarkan kepada mereka, Ani bari minhum, saya berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Dan tolong kabarkan kepada mereka, jika seandainya mereka punya uang, harta 1 gunung emas, disodakokan di jalan Allah Ta'ala, nggak diterima sedikit pun, sampai mereka beriman sama takdir. Setelah itu Abdullah bin Umar membawakan hadis Jibril panjang sekali masalah takdir itu. Jadi apa? Terkadang keliru akidah sedikit, fatal semua ibadah kita itu. Nah itu kenapa kok iman itu harus kita perbaiki, tauhid itu harus kita perbaiki, karena ini sumber keselamatan dunia dan akhirat kita itu. Ya, gara-gara kita itu keliru sedikit masalah iman, masalah tauhid, semua ibadah yang kita bangun semuanya batal semua. Maka di antara poin supaya dosa-dosa kita diampuni itu, kita perbaiki lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Intinya terakhir pembahasan ini, ada sebuah bait syair bagus sekali dibawakan oleh Imam Rajab Al-Hambali. Ini jadi maksudnya apa? Harapan kita kepada Allah Ta'ala. Jika bukan karena Allah, kita sudah mungkin putus asa lah dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Terlalu banyak dosa-dosa kita itu. Ada sebuah syair, tapi bentuknya syair, itu dibawakan sama Abu Nuwas, atau kalau kita namanya Abu Nawas, ya kan? Sosok namanya Abu Nuwas, bahasanya Arabnya itu Nuwas, tapi di kita jadi Nawas, jadinya Abu Nawas. Abu Nawas itu, ini sebuah cerita ya, dia itu seorang dengan orang yang ahli syair dan orang yang kocak, sukanya ngelawak dia itu. Masa-masa muda dia itu, dia bergelimang dosa dan maksiat. Sehingga syair-syair awal-awal dia itu bisanya bicara masalah wanita, ya masalah-masalah kayak gitulah, masalah khomer yang diceritakan, masalah ini biasa anak muda gitu.
Sampai akhirnya itu suatu ketika dia dipenjara. Dipenjara karena yaitu masalah dosa itu. Ketika dipenjara, disitulah dia mulai merenung. Mulai merenung sampai akhirnya syair-syair terakhir beliau itu banyak hikmah, banyak bijaksana. Akhirnya apa? Syair-syair terakhir beliau itu Masya Allah bagus-bagus. Cuma orang itu terkenal Abu Nawas itu karena kocaknya, ya kan? Abu Nawas itu ya karena itu kayak gitu. Padahal dia tidak tahu bagaimana taubatnya Abu Nawas di akhir-akhir. Sampai akhirnya itu ketika beliau meninggal, ini cerita, tapi ini cerita ya, nggak ada riwayatnya. Masih riwayat dalam hadis. Ketika dia cerita meninggal itu, teman-teman akrab dia, kan dia nanti kumpul dengan para ulama, kumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Setelah itu dia itu ketika meninggal itu ada orang yang berjumpa dengan dia dalam mimpi. Yaitu ada seorang ulama lah ya, teman akrabnya dia itu bermimpi ketemu dengan Abu Nawas. Mendapatkan apa? Abu Nawas itu berada di tempat yang sangat tinggi, berada dengan penuh kenikmatan. Akhirnya ditanya, wahai Abu Nawas, apa yang menyebabkan kamu menjadi tempat yang seperti ini tingginya itu? Dari mana kamu dapat? Apa kata beliau? Dari sebuah syair yang pernah saya ucapkan. Dan Allah rupanya apa? Allah menanggapi syairku ini. Akhirnya saya diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Itu syairnya itu bagus sekali, syairnya panjang sebenarnya. Banyak, tapi saya bacakan intinya saja. Beliau mengatakan, Ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan walaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Wahai Tuhanku, jika seandainya memang dosaku itu telah terlalu banyak, tapi saya mengetahui bahwasanya pengampunan Engkau itu lebih banyak daripada dosaku, wahai Tuhanku. In kana la yarjuka illa muhsinun famadzal ladzi yarju wa yad'ul mujrimu. Jika seandainya, wahai Tuhanku, yang hanya berharap kepada Engkau, bersimpuh di hadapan Engkau cuma orang-orang baik saja, terus kemana orang yang penuh dosa seperti saya itu kemana berharapnya? Kalau tidak kepada Engkau juga. Mali ilaika wasilatun illa roja wa jamilu afika thumma inni muslimu. Tidak ada harapan, tidak ada yang kita miliki, tidak ada wasilah perantara yang kita jadikan sebagai sarana untuk sampai kepada Engkau, Tuhanku, illa roja, kecuali rasa harap kita. Wa jamilu afika, dan pengampunan Engkau yang indah, wahai Tuhanku, thumma inni muslimu, dan saya itu seorang muslim. Yaitu kata beliau, tiga inilah yang menjadi harapan saya. Yaitu yang pertama, karena harapan saya kepada Engkau, Tuhanku. Yang kedua, karena Engkau itu maha pengampun. Yang ketiga, alhamdulillah saya itu masih muslim. Itu harapan saya. Akhirnya dari syair ini, setelah itu tadi dalam mimpi sebutkan beliau itu diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Dan intinya kalau kita pahami di sini Allah itu maha pengampun. Dan Allah itu tidak akan mengungkit-ungkit kita dari masa-masa kelam kita selama kita itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Banyak di antara kita semuanya punya masa kelam lah itu. Semua kita itu punya masa kelam, tetapi para sahabat lebih parah masa kelamnya daripada kita. Tetapi ketika para sahabat mereka bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha, menjadi manusia terbaik mereka. Manusia terbaik bukan orang yang tidak punya masa kelam, tapi orang yang terbaik itu apa? Orang yang bisa menutupi masa-masa kelam dengan kebaikan setelah itu. Nah itu kenapa banyak ulama-ulama kita yang mereka bekas garong. Fudail bin Iyad itu bekas garong itu. Ada seorang ulama yang dia itu bekas seorang penyanyi. Ada juga seorang ulama yang dia itu seorang kafir, dan yang lainnya lah itu. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki keislaman mereka, akhirnya menjadi orang-orang hebat mereka itu. Sehingga maksudnya bahwa masih banyak harapan kepada Allah, itu masih besar pintu. Maka tidak ada cara kecuali kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Ya sebenarnya sini pembahasan kita, nanti insya Allah kita masuk di poin berikutnya. Di poin berikutnya berarti ini sudah bukan dari Imam Nawawi, tetapi itu dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya sampai di sini wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain.